Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama datang beribadah. Mari kita akan mempersiapkan hati pikiran kita. Saya undang jemaat semua bangkit berdiri. Kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Marilah jemaat sekalian kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Ketahuilah ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Yesus. Beri hormat kepada-Nya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mazmur 62 ayat 6-7 adalah nats bunyi kita pada hari ini. Jemaat Tuhan bersama untuk kembali. Sebelum kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita naikkan pujian. Jiwaku terbuka untuk Tuhan. Dengan sepenuh hati mari kita naikkan pujian. Segala
ada di antara kita yang merasa terlalu malu karena terlalu banyak dosa yang sudah dilakukan, merasa Tuhan mungkin tidak akan maafkan, tapi jika ada di antara kita yang merasa demikian, ada satu ayat firman Tuhan yang berkata demikian, Lukas 5 ayat 52. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Kita yang berdosa, semuanya Tuhan datang untuk kita agar kita bertobat. Maka dari itu janganlah sia-siakan kesempatan yang kita punya ini. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengaku doa dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur kalau sampai hari ini kami boleh ada bahkan datang ke tempat ini. Banyak sekali perbuatan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, tetapi banyak juga lah perbuatan buruk kami yang kami lakukan setiap harinya yang melukakan hati kudus-Mu. Dengan menyadari setiap kesalahan dan pelanggaran kami datang mengakuinya di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami merasa malu akan dosa-dosa kami, Tuhan. Tetapi Firman-Mu berkata, Engkau datang untuk menyelamatkan kami dan untuk orang-orang berdosa agar orang-orang berdosa bertobat. Maka kami pun mau mengakuinya di hadapan-Mu setiap dosa-dosa kami. Jikalau ada di antara kami, Tuhan, yang terlalu berbangga diri akan kehidupan, bahkan jikalau ada di antara kami yang merasa tidak pernah cukup akan apa yang dimiliki, saat ini kami mengakuinya dan mohon ampun di hadapan-Mu. Bahkan banyak pelanggaran kami yang hanya kami yang tahu, bahkan kami tutup-tutupi, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Tuhan, kami rindu hidup dalam kebenaran-Mu. Maka dari itu kami mohon kiranya Engkau dengan kuasa-Mu yang luar biasa merdekakanlah kami dari dosa-dosa kami. Tolonglah kami, arahkanlah kami agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa dan tidak ada yang menandingi kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bagi kita yang telah sungguh-sungguh mengaku dosa kita, inilah berita anugerah. Dialah sumber keselamatan kita. Mazmur 62 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada Allah keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku dan kekuatanku, tempat perlindunganku, dialah Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya mengaku saja tidaklah cukup. Marilah kita sama-sama mau berlomba-lomba untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan inilah petunjuk hidup baru bagi kita. Dalam Yunus 3:8 demikian bunyi firman Tuhan. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berserung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Jemaat Tuhan bisa hadir kembali. Saat ini kita yang telah bertekad untuk berbalik dari kehidupan yang jahat, marilah kita menjadi seperti domba yang taat kepada gembala-gembalanya. Yesus seperti gembala. Hallelujah.
jemaat di segala tempat dan abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bagi jemaat Tuhan yang tidak berdiri lama, diperbolehkan untuk duduk kembali. Saat ini kita menaikkan setiap doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas setiap pemeliharaan dalam kehidupan kami, setiap kecukupan. Kalau kami boleh makan, boleh menghirup udara segar, semuanya kami percaya hanya karena pemurahan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Mari kiranya senengkan telinga-Mu untuk setiap doa-doa kami ini. Kami berdoa untuk visi misi dan tema gereja GKT Solagratia. Tolonglah kami agar kami boleh menghidupi visi misi kami, yaitu hidup sukacita oleh Roh Kudus. Kami berdoa untuk gembala sidang, untuk hamba Tuhan dan majelis. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu ini dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Berikan kekuatan, berikan kesehatan dan sukacita untuk terus-menerus melayani Tuhan. Berikan juga kesabaran, bahkan kami berdoa juga untuk pemilihan majelis periode 2021-2022. Kiranya siapapun hamba-hamba-Mu yang Kau pilih untuk melayani, Tuhan tolong agar mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan sepenuh hati. Bahkan kami sebagai jemaat kiranya boleh taat kepada siapapun yang akan terpilih nanti. Kami berdoa juga untuk Sinode GKT. Tuhan berkati anak-anak yang terlibat di dalam Sinode GKT. Biarlah Kau berikan kesatu hatian, kesungguhan untuk melayani Tuhan, untuk mempersiapkan pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan dari sekarang bahkan beberapa waktu ke depan. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan dan perkembangan di Pos PI Situbondo. Tuhan mari berkati pelayanan yang ada di GKT Pos PI Situbondo, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani juga jemaat-jemaat. Tuhan berikan sukacita di tengah-tengah keterbatasan. Biarlah mereka senantiasa menyatakan bahwa Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk dana pengembangan SKA Probolinggo. Biarlah Tuhan cukupkan, dan kami percaya Tuhan pasti cukupkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu, setiap hari kami berdoa, biarlah pandemi ini segera berakhir Tuhan. Biarlah kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu di tengah-tengah pandemi ini. Apapun yang terjadi, apapun keadaan bangsa kami, biarlah kami boleh melakukan apa menjadi tugas kami. Bangsa kami kiranya Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk pertumbuhan iman dari Ibu Josi, Ibu Yosi, Ibu Evi, Ibu Lydia, Ibu Hartini, Ibu Bunga dan Ibu Chandra. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam pertumbuhan iman mereka. Biarlah mereka boleh semakin bertumbuh berbuah lebat dalam Engkau, menyatakan kemuliaan-Mu melalui kehidupan mereka. Dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan melalui kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh bahkan lanjut usia, yaitu Bapak Aven, Bapak Bambang, Bapak Pelincung, Bapak Heru Santoso, Ibu Wong Ijan, Ibu Lina, Ibu Maria, Ibu Oyeli, Ibu Syujan, Ibu Tantatin, Ibu Japiha, Ibu Feni, Ibu Yuliawati, Ibu Sri Harmini, dan Ibu Wati Rahayu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh anak-anak ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jikalau ada yang dalam kelemahan tubuh, kami berdoa biarlah bilur-bilur darah-Mu menyucikan dan menyembuhkan mereka. Bahkan
Bagi anak-anakmu yang sudah lanjut usia, Tuhan berikan mereka semangat untuk terus beribadah kepadamu. Biarlah melalui kesaksian hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak lagi yang ingin kami sampaikan, kami doakan, tapi kami percaya Engkau telah terlebih dahulu mengetahuinya. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan bersama kembali. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap jiwa yang rindu, bahkan yang haus, Tuhan penuhi melalui kebenaran firman Tuhan. Penuhkanlah jalan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang kasih setianya selalu ada dan cukup untuk kami. Bahkan di dalam kami menjalani setiap kehidupan, Kau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, Tuhan. Terbukti pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk menikmati akan anugerah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Itu bukan karena kuat hebatnya kami, tapi itu semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan saatnya kami akan merenungkan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Tolonglah kami, ya Tuhan, bukalah hati pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam hati pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan juga dimampukan untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan, juga hamba-Mu dalam menyampaikan, menguraikan akan firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita sungguh bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan saja kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Dan mari kita akan bersama-sama merenungkan, mendengarkan dan belajar satu bagian firman Tuhan dengan satu tema yang indah. Dan juga mungkin tema ini ya, ada yang senang mendengarkan, ada yang tidak. Tapi biarlah setiap kita yang ada di tempat ini sungguh-sungguh hati kita, pikiran kita terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah berbalik dari tingkah laku yang jahat. Di dalam Yunus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya ajak kita membaca secara bergantian akan ayat ini. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua.
Kita baca secara bergantian sampai ayat-ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berbalik dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, seorang pemain sirkus. Sirkus ini adalah sebuah orang yang memiliki talenta atau bakat yang dipertunjukkan di depan umum dengan tujuan untuk menghibur. Dengan berbagai cara dan juga dengan berbagai alat mereka gunakan. Pemain sirkus ini mencoba melakukan sebuah atraksi dengan melilitkan 2 ekor ular yang sangat besar di tubuhnya. Dan ular ini adalah miliknya sendiri, yang dari kecil dia rawat, dia pelihara, nggak besar, dan dia latih sedemikian rupa supaya nanti dia bisa menggunakan ular itu untuk menunjukkan sebuah tontonan yang meriah, yang menghibur bagi para penonton yang hadir pada saat itu. Tibalah saatnya pemain sirkus ini tampil di atas panggung, lalu dia mengambil 2 ekor ular yang dimilikinya. Satunya dia lilitkan di tubuhnya, dan dia berkata bahwa ketika nanti ular itu diperintahkannya untuk melepaskan lilitannya, maka ular itu akan melepaskan lilitannya. Tapi tahukah Bapak Ibu, setelah ular itu melilit seluruh tubuhnya, 1 ekor sudah melilit seluruh tubuhnya, diambilnya lagi 1 ekor ular raksasa yang melilitkan di tubuhnya. Lalu dia perintahkan ular itu untuk melepaskan lilitannya, tapi ternyata ular itu tidak mau melepaskan. Bahkan ular itu semakin kencang melilit tubuh sang pemain sirkus itu. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Pemain sirkus itu lemas, tidak berdaya, dan akhirnya meninggal dunia. Bapak Ibu, dari cerita ini menunjukkan begitulah cara kerja dosa. Kita tidak boleh bermain-main dengan dosa. Dosa yang tampaknya biasa saja dan tidak berbahaya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau dosa itu tidak dibereskan, kita tidak mengalami pertobatan, dosa itu akan membawa kita kepada kebinasaan, kepada kematian, kepada kehancuran. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab firman Allah, Allah terus memanggil orang-orang yang hidup di dalam dosa supaya mereka bertobat, supaya mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, supaya apa? Supaya manusia tidak binasa,
tidak mati, tidak hancur oleh karena dosa. Bapak Ibu, dosa yang terlihat nikmat akan berujung dengan kematian jika tidak bertobat. Dosa yang terlihat nikmat akan berujung dengan kematian jika tidak bertobat. Di dalam Roma 6:23 mengatakan, upah dosa ialah apa, Bapak Ibu? Upah dosa ialah maut. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, wah, dosa itu nikmat. Dosa itu mendatangkan kebahagiaan. Dosa itu mendatangkan kesuksesan. Buktinya banyak orang yang merampok, banyak orang yang mencuri, mereka hidup bahagia. Banyak orang yang melakukan perbuatan korupsi, banyak orang yang melakukan perbuatan penjinahan, perselingkuhan, tapi hidupnya bahagia. Ada banyak orang melihat dan memandang, kok orang yang berbuat jahat, orang yang berdosa, kok hidupnya bahagia. Memang tampak bahagia, Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu bahwa kebahagiaan yang diberikan oleh karena dosa, kebahagiaan yang sifatnya semu, sementara, temporal. Dan setelah Bapak Ibu dan saya, kalau seseorang yang terus hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat, cepat atau lambat akan mendapatkan dan menerima upahnya. Dan itu sudah dibuktikan, ya, sudah terlihat, ya, di dalam firman Allah juga. Ya, orang-orang yang hidupnya di dalam dosa tidak disembunyikan. Hukuman apa yang mereka terima, ganjaran apa yang mereka terima dari Tuhan. Oh Bapak Ibu, mungkin ada juga di antara kita yang mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat jahat, hidupnya bahagia. Bisa jadi itu adalah tipu muslihat iblis, supaya orang semakin menikmati dosa dan tanpa disadari sebenarnya iblis sengaja menjerat orang itu, sehingga orang itu tidak mau bertobat dan akhirnya orang itu binasa dan iblis senang bersukacita. Wah, ternyata saya bisa menjebak seseorang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya di dalam firman Tuhan terus mengingatkan manusia supaya tidak menikmati dosa. Dosa itu jangan kita memikirkan dosa itu. Kalau berzina, kalau mencuri, bahwa baru itu dosa. Dosa itu macam-macam. Singkatnya dosa itu, kalau kita lihat artinya, dosa itu adalah hamartia, sesuatu yang meleset, sesuatu yang tidak sesuai dengan sasaran Tuhan. Itu adalah dosa. Sesuatu yang dibenci oleh Tuhan, yang dilarang oleh Tuhan, itu adalah dosa. Dan tentu kita tahu apa yang dilarang oleh Tuhan, apa yang dibenci oleh Tuhan. Ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang okultisme. Ya. Kalau kita bersekutu dengan roh-roh jahat, itu adalah dosa. Kalau kita selingkuh, itu adalah dosa. Berzina itu adalah dosa. Mencuri, ketidakjujuran itu adalah dosa. Benci, dendam, iri hati itu adalah dosa. Dan banyak macam-macam yang lain. Singkatnya, sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah dosa. Saya dan Bapak Ibu harus meninggalkannya, harus bertobat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah mengingatkan manusia. Allah terus menegur dan menasihati, bahkan berfirman kepada manusia supaya manusia bertobat dan meninggalkan dosa. Itu bukti nyata bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Allah tidak mau kalau kita binasa. Itulah sebabnya di dalam Alkitab firman Allah terus diperdengarkan kepada manusia supaya meninggalkan hidup yang jahat, supaya meninggalkan dosa. Saya khusus pada pagi hari ini, firman Allah disampaikan kepada orang-orang di Niniwe. Orang, ya, Niniwe merupakan kota yang besar pada zaman itu. Bahkan penduduknya lebih daripada 120.000 orang. Tetapi mereka hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan. Tapi bersyukur kepada Allah. Allah mengasihi orang-orang yang ada di kota Niniwe. Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat.
Itulah sebabnya Allah mengutus Yunus untuk menyampaikan firman Allah kepada mereka. Sekalipun Yunus mulanya dia tidak mau. Dia berusaha menyembunyikan diri, melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tuhan menyuruh dia pergi ke Niniwe, justru Yunus melarikan diri ke Tarsis, ke Yafo. Dia pikir Allah tidak melihat dia. Dia pikir Allah tidak menemukan dia. Tapi ternyata Allah itu ada di segala tempat. Dan mata Tuhan tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia mengawasi semua ciptaannya. Dan Yunus yang berusaha menyembunyikan diri, Tuhan menemukan dia. Dan singkat cerita, Tuhan menurunkan angin yang kencang, badai yang besar. Lalu Yunus dicampakkan ke dalam laut, dan dengan ketentuan Tuhan, Tuhan mengirim ikan yang besar sehingga Yunus ditelan oleh ikan tersebut. Tetapi akhirnya melalui peristiwa itu apa yang terjadi? Yunus bertobat dalam perut ikan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia berjanji mau pergi ke Niniwe. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita lakukan tidak bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Dosa sekecil apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa menyembunyikan di hadapan Tuhan. Mungkin orang-orang yang terdekat kita mungkin tidak tahu apa yang kita lakukan. Mungkin orang lain tidak mengerti apa yang kita kerjakan. Orang lain tidak tahu apa yang ada dalam pikiran, dalam hati kita. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan akhirnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah Yunus dimuntahkan oleh ikan besar itu di dekat kota Niniwe, akhirnya Yunus baru mau taat, mau meresponi panggilan Tuhan, dan dia menyampaikan akan firman Tuhan. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Bapak Ibu, Yunus tidak mau memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di Niniwe. Itu ada unsur politiknya. Karena orang-orang di Niniwe dengan Israel merupakan musuh. Jadi Yunus tahu kalau orang-orang Niniwe mendengarkan firman Allah, maka Allah akan berbelas kasihan kepada mereka, maka mereka tidak akan dihukum oleh Allah. Jadi dengan Yunus dia berpikir, dengan saya tidak memberitakan firman Allah kepada mereka, maka mereka akan dihukum oleh Allah karena mereka tidak bertobat. Yunus licik Bapak Ibu, dia bermain politik. Dia ingin supaya orang-orang Niniwe dihukum oleh Allah. Tetapi biar bagaimanapun, di dalam juga petunjuk, di dalam firman Tuhan, di dalam berita anugerah juga tadi diingatkan bahwa Allah itu sangat mengasihi orang berdosa. Tuhan tidak pernah menginginkan kebinasaan orang berdosa. Tuhan menginginkan keselamatan orang yang berdosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak penafsir mengatakan bahwa Yunus ini tidak niat untuk memberitakan akan firman Allah, tidak didahului dengan kata firman Allah atau kata Tuhan, tapi langsung 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Juga tidak ada ajakan untuk bertobat. Biasanya kan kalau orang niat, hei orang Niniwe, firman Allah, bertobatlah, kalau tidak nanti kota Niniwe akan ditunggangbalikan oleh Allah. Tapi Yunus tidak mengatakan demikian. Namun Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Yunus menyampaikan mungkin asal-asalan, tetapi Allah berkarya dalam hati, dalam pikiran orang-orang Niniwe, sehingga mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat. Mereka meninggalkan dosa-dosanya yang biasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari orang-orang Niniwe. Kita bukan orang yang sempurna, yang juga tidak berdosa. Kita sama seperti orang-orang Niniwe yang juga hidup di dalam dosa. Tapi saat ditegur, diingatkan oleh Allah, oleh firman Allah, orang-orang Niniwe peka terhadap teguran Tuhan dan meresponinya. Bapak Ibu dan saya peka terhadap teguran Tuhan dan meresponinya.
Itu sikap terbaik bagi orang-orang yang mengaku berdosa di hadapan Tuhan. Saya percaya setiap kita tidak ada yang bersih jalannya. Mungkin apa yang kita lakukan tidak terlihat di depan orang banyak. Mungkin kita terlihat saleh, terlihat alim. Tapi saya percaya bahwa kita juga bergumul di dalam dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi tidak ada jalan lain, Bapak Ibu. Kalau kita mau meninggalkan dosa, kalau kita mau berbalik dari tingkah laku yang jahat, marilah kita peka terhadap teguran Tuhan. Allah mengingatkan kita, Allah menegur kita melalui firman-Nya. Allah mengingatkan kita, menegur kita melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi ada banyak orang tidak peka terhadap teguran Tuhan, bahkan sengaja mengeraskan hati, bahkan sengaja menentang Tuhan. Wah, itu kata Tuhan, ya. Buktinya saya sudah hidup di dalam dosa, melakukan ini dan itu, tapi saya nggak mati-mati. Mana hukuman Tuhan? Ada orang yang sengaja menentang Tuhan, ya kan? Yang sengaja mengeraskan hati. Bapak Ibu, sadarkah kita? Bukan karena Tuhan tidak menghukum, tetapi Tuhan sekali lagi di dalam 2 Petrus 3:15 mengatakan, anggaplah kesabaran Tuhan jika kita diberikan kesempatan untuk selamat. Jika kita masih belum dihukum oleh Tuhan, padahal kita masih hidup di dalam dosa, itu sebuah kesabaran dan kesempatan anugerah Tuhan untuk kita. Tuhan memberikan kita kesempatan supaya apa? Supaya kita bisa bertobat. Dan janganlah sia-siakan kesempatan itu. Jangan kita mempermainkan Tuhan. Peka terhadap teguran Tuhan dan meresponinya, itu sikap yang terbaik bagi orang yang mengaku dirinya berdosa. Tapi ada banyak orang merasa biasa-biasa saja terhadap dosa. Bahkan merasa bahwa dosa itu tidak berbahaya. Bahkan karena sudah terbiasa mati rasa, Bapak Ibu, ya tidak ada lagi sesuatu yang ditakuti terhadap dosa. Karena apa? Saking banyaknya, saking terbiasanya melakukan dosa, dia tidak merasa apa-apa. Orang yang baru melakukan dosa, apalagi orang percaya, orang Kristen, pasti gentar, ya, takut. Sebelum melakukan, misalnya ada uang di depan, sebelum mengambil uang itu pasti gentar. Kenapa? Karena kita ini ada Roh Kudus dalam hati kita. Tuhan menegur dan mengingatkan kita itu dengan berbagai cara. Oleh sebab itu, pekalah terhadap teguran Tuhan. Bukan hanya peka, responilah teguran Tuhan itu. Orang-orang ini setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Yunus, dikatakan di dalam ayatnya yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kafan. Luar biasa. Ya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yunus, apa yang dikatakan oleh firman Allah, mereka langsung percaya kepada Allah. Bapak Ibu, kalau orang yang mengeraskan hati, bisa jadi mereka berpikir, wah, itu omong kosong, ya. Mana mungkin Tuhan menghancurkan kota Niniwe ini? Kalau orang yang sengaja mengeraskan hati, tapi orang Niniwe tidak. Marilah kita meneladani sikap yang baik dari orang Niniwe ini. Mereka peka terhadap teguran Tuhan dan meresponinya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, mereka tidak menunda. Ada banyak orang yang hidup di dalam dosa, selalu berkata, tunggulah, hidup ini kan masih jauh, nanti kalau sudah usia lanjut saya baru sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan dosa. Ya. Saya sering dengar dari remaja, dari pemuda, tidak apa-apa lalu ya, main-main dengan dosa, ya, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah tua, barulah kita sungguh-sungguh bertobat menjadi anak Tuhan yang baik. Bapak Ibu, ya, hidup ini tidak ada yang tahu. Ya, ketika Tuhan mengingatkan kita akan dosa, responilah pada saat itu juga. Hidup ini tidak ada yang tahu, jangan menunda. Orang-orang ini meresponi akan teguran
berpuasalah, pakailah kain kabung. Ya, tinggalkan dosa, bahkan rajanya pun, bahkan saternanya pun disuruh puasa. Coba bayangkan, mereka dengan niat, dengan sungguh dan serius, mereka mau meninggalkan dosa. Mereka mau berbalik dari tingkah laku yang jahat. Bapak Ibu, jangan pernah menunda. Ada banyak orang menyesal karena menunda. Saya ambil contoh Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hubungan orang tua dengan anak, ya, ada konflik, ada masalah, dan tidak diselesaikan. Lalu salah satu di antara mereka meninggal dunia. Mungkin orang tua baru anaknya menyesal, menangis histeris, waduh, saya belum sempat mengampuni mamaku, saya belum sempat mengampuni bapakku. Kenapa dulu saya tidak mau mengampuni? Telat. Setelah meninggal baru menyesal, menangis, bahkan sampai gulung-gulung. Oh Bapak Ibu, betapa banyak orang menyesal karena apa? Menunda untuk bertobat. Tapi orang ini menunjukkan sikap mereka bertobat, tidak menunda. Marilah Bapak Ibu dan saya juga tidak menunda. Ketika ada dosa yang mungkin kita simpan rapat-rapat dalam kehidupan kita, marilah segera kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan menunda, jangan menunggu. Sekali lagi hidup ini tidak ada yang tahu, bukan? Yang ketiga, mengakui dan menyesali. Bapak Ibu, tinggalkan orang-orang ini. Mereka sungguh-sungguh serius mengakui dan menyesali dosa-dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Ya. Mereka sungguh-sungguh mengakui dan menyesali. Ada banyak orang tidak sungguh-sungguh mengakui, hanya pura-pura. Ya, pura-pura. Bahkan ada banyak orang, ya, karena kepepet baru mengakui, baru menyesali. Tapi setelah tidak kepepet, kembali lagi. Oh Bapak Ibu dan saya, itu bukan pertobatan yang sejati. Tapi mengakui dan menyesali dengan sungguh dan serius disertai dengan apa? Komitmen untuk hidup dan tunduk kepada Allah. Ya, Bapak Ibu, ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan dosa, ambillah satu tekad dan komitmen untuk tidak lagi mau bermain-main dengan dosa. Tanpa komitmen, kita tidak akan bisa, ya, meninggalkan dosa. Tapi dengan komitmen yang sungguh di hadapan Tuhan, mungkin kita lemah, tapi kita terus memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh tunduk kepada Allah. Roh Kudus akan menuntun dan memimpin kita dan menolong kita, sehingga kita bisa, ya, meninggalkan dosa yang begitu menghimpit dan merintang kehidupan kita. Komitmen untuk hidup dan tunduk kepada Allah. Jangan lagi mengikuti hawa nafsu, keinginan diri sendiri. Betapapun dosa itu menggiurkan dan menggoda Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengambil komitmen berkata tidak pada dosa, saya percaya Bapak Ibu dan saya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bukan? Amin. Amin. Begitu juga terhadap dosa. Ketika Bapak Ibu punya komitmen, saya berkata tidak pada dosa, maka saya percaya Bapak Ibu dan saya bisa hidup dengan tidak, ya, di dalam dosa. Komitmen itu perlu, tekad itu perlu, niat itu perlu. Tanpa komitmen, kita tidak akan bisa meninggalkan dosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena keterbatasan waktu saya tidak bisa menguraikan panjang lebar akan firman Tuhan ini. Lalu apa yang terjadi dengan orang Niniwe? Allah berbelas kasihan kepada mereka. Allah mengampuni dosa mereka dan Allah tidak menghukum orang-orang Niniwe. Firman Tuhan juga katakan, jika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan jujur, maka Dia setia dan adil. Dia menyucikan kita dari segala kesalahan kita, dan Dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Aplikasi praktis yang bisa kita terapkan saat ini.
Mari kita mengakui dan mencari dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Dan mungkin kita masih melakukannya dan berkomitmen untuk meninggalkannya. Sekali lagi, tidak ada di antara kita yang kebal terhadap dosa. Masing-masing kita bergumul terhadap dosa. Apakah itu dosa kebencian? Apakah itu dosa iri hati? Apakah itu dosa amarah? Dan dosa-dosa yang lain yang mungkin sengaja kita sembunyikan dan kita terus melakukannya, kita terus menghidupinya. Firman Tuhan dengan lembut menyapa Bapak Ibu dan saya, marilah kita tinggalkan semuanya itu. Marilah kita sungguh-sungguh bertobat. Jika selama ini juga ada di antara kita yang mungkin sulit untuk mengampuni, marilah kita memohon Tuhan, aku mau bertobat, aku mau mengampuni. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu rasakan tentang dosa. Tapi yang jelas, jika kita memelihara dosa, menyimpan dosa, kita tidak akan mengalami kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Jika kita membereskan dosa di hadapan Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan dan kedamaian. Dan Tuhan akan mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Atau mungkin ada di antara kita yang juga bergumul di dalam dosa perselingkuhan, perzinahan, dosa ketidakjujuran, kesombongan dan macam-macam yang lain. Mari Bapak Ibu, belum terlambat jika kita boleh hidup dan masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Itu bukti nyata kasih Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh akui di hadapan Tuhan dan kita berkomitmen untuk meninggalkannya. Dengan kita nanti meninggalkan ruangan ini, marilah kita sungguh-sungguh meresponnya akan firman Tuhan ini, meninggalkan segala dosa-dosa yang kita lakukan selama ini dan mau tunduk kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Saya tidak tahu Bapak Ibu bergumul dalam hal apa tentang dosa. Setiap kita mungkin kita bergumul di dalam dosa kebencian, iri hati, dengki, amarah, dosa sulit mengampuni, memfitnah orang lain, atau dosa-dosa yang lain, korupsi, tidak jujur, selingkuh. Bapak Ibu, semua dosa mendukakan hati Tuhan, dan semua dosa akan membawa kita kepada kebinasaan. Tuhan mau supaya kita meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan, menundukkan diri kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu setiap kami, Engkau tahu hati dan pikiran kami. Tidak ada yang kami bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan. Dan kami akan berkomitmen untuk mau meninggalkan dosa, karena dosa akan membawa kami kepada kebinasaan, membawa kami kepada kejatuhan. Dan jika Tuhan masih memberikan kami kehidupan, itu tandanya bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bertobat dan meninggalkan segala kejahatan dan dosa-dosa begitu melingkupi kami. Tolonglah kami umat Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh akan meresponi firman-Mu dan mau meninggalkan dosa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau memberikan persembahan. Nanti persembahan dapat diberikan setelah ibadah. Kami berharap, hamba Tuhan berharap saat memberikan persembahan boleh teratur sesuai dengan protokol. Kita mau menyanyikan lagu berkat anak cucu.
kasih Bapak Pendeta Gunawan untuk memberikan doa. Bapak, terima kasih kami terus disertai diberkati dalam waktu-waktu kehidupan kami. Kau sudah cukupkan makanan yang kami perlukan, pakaian untuk kami pakai, tempat tinggal untuk kami berteduh dan beristirahat. Bahkan juga anak-anak boleh sekolah online, juga ada aktivitas pekerjaan yang masih bisa kami kerjakan di masa pandemi ini. Dan Tuhan juga selalu menyertai memberkati, memberikan kebutuhan-kebutuhan kami seluruhnya boleh cukup sehingga kami boleh terus melangsungkan hidup sampai hari ini bahkan seterusnya. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan mengingat betapa Engkau sudah memberkati kami membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Kami tahu uang ini demikian kecil nilainya dibanding dengan seluruh berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Namun kami bawa untuk persembahkan kepada Tuhan supaya boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan terlebih dari itu semua, kami rindu meresponi kehendak Tuhan supaya kami mempersembahkan tubuh kami, kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu, untuk Kau pakai untuk menjadi saksi-Mu memberitakan Injil. Ya Tuhan, inilah kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ini yang kami naikkan, kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang hidup bersama kembali. Selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di KTP Probolinggo. Kami hamba Tuhan, majelis dan jemaat menyambut saudara-saudari dengan penuh kasih Tuhan Yesus memberkati. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penginjil yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan, liturgos, pemain musik, singer, bahkan kameramen. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Selama kita beribadah di gedung gereja setiap hari Minggu, kita harus benar-benar memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan jemaat tetap mendaftar terlebih dahulu ke sekretariat bila mengikuti ibadah di gedung gereja, dan pendaftaran ditutup bila kuota sudah terpenuhi. Diberitahukan kepada jemaat sekalian dibuka kelas katekisasi. Bagi jemaat yang mau mengikutinya, mohon mendaftarkan diri di kantor sekretariat gereja. Sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu 7 Februari 2021 di GKT Solangantia. Jemaat yang mengikuti perjamuan kudus agar mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada sekretariat gereja, Ibu Teti. Bagi jemaat yang lemah tubuh, perjamuan kudus akan dilayani di rumah jemaat dan mohon pihak keluarga menghubungi sekretariat gereja. Dimohon jemaat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Denny Christian pada tanggal 22 Januari. Berikut adalah laporan kawanan gereja. Jemaat sekalian, kita akan berdoa bagi saudara kita yang berulang tahun, Bapak Denny Christian. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan, atas pimpinan Tuhan untuk Bapak Denny Christian, di mana Bapak Denny Christian boleh tambah usia, biar
biarlah di usia yang bertambah ini Bapak Denny Christian terus bertambah-tambah di dalam mengenalkan Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan, dalam pergumulan-pergumulan yang Tuhan terus kuatkan dan sertai. Berkati kesehatan, berkati keluarga, dan juga setiap harapan dan cita-cita Tuhan, Engkau terus menolong, memimpin, supaya di dalam setiap harapan yang dicita-citakan boleh dicapai dalam pimpinan dan pertolongan-Mu saja, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau limpahkanlah segala hal yang baik untuk Bapak Denny Christian sekeluarga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu doksologi dan nanti doa berkat akan dibawakan oleh hambanya Bapak Penginjil Effendi. Mari Bapak Ibu, kita akan pulang dan meresponi akan firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Kita sungguh-sungguh meninggalkan dosa, berbalik dari tingkah laku yang jahat, dan kita mau taat dan tunduk hanya kepada Allah. Kita aplikasikan di dalam kehidupan keluarga, di tempat pekerjaan kita, kapanpun dan dimanapun kita berada, agar nama Tuhan kita ditinggikan dan dimuliakan. Untuk melakukan semuanya itu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu memimpin menyertai kehidupan kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kebaktian telah selesai. Saat teduh sejenak.